di ayat 265. Terus nggih? Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير وإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matsulul ladzina lan umpamane wong-wong akeh aina faqatil ladzina tegese kaya sifate nafaqah alladzina atau wong-wong akeh yunfikuna padha berinfak sapa alladzina amwalahum ing pira-pira harta bendane alladzina berinfak ittiqaan krana amrih mardhatillahi ay talaba mardhatillahi tegese murih keridone Gusti Allah wa tasbitan lan nukuhaken atau netepaken min anfusihim saking awak dhewe alladzina maksudipun ay tahqiqon tegese nyatakaken ditsawabi krana ganjaran alaihi ngatasé infak bi khilafil munafiqina kelawan bedone atau perbedaane atau bedane wong-wong munafik alladzina yawakil layar juna kang orang arep-arep sapa alladzina hu ing thawab sebab li ingkarihim krana ingkare alladzina sing munafik niku wae lahu kadhe thawab wa min utawi dawuh min wonten ing kalimah atau ing dawuh min anfusikum iku ibtidaiyatin katerkitados ibtidaiyah kama sali jannatin kaya umpamane jannah makna jannah teng dawuh niki ai bustanin tegese perkebunan niki kan mboten ngangge tafsiran bingung nggih jannah wonten ing akhirat apa sing dimaksud jannah wonten ing dunia ternyata niki ibarat jannah bermakna bustan atau perkebunan birabwatin panggonan kang dhuwur utawi dawuh birabwatin beda menroin iku ditomahroe berarti saged diwaca birabwatin wa fathihah lan den waca fathah roe berarti nggih birabwatin maknanipun makanin panggonan murtafa'in kang dhuwur mustawin kang rata asaba kang makenani ha ing radwa apa wabilun udan terus mangkat mongko nekaaken angkat tegese ngwehaken atau apa ngasilaken ngaten ukulaha ing pira-pira makanane radwa
utawi dawuh ukulaha bidomil kafi iku bisa diwaca domah kafe ukulaha wa sukuniha lan cara qiraatipun saged di napa nggih disukun kafe berarti mose ukulaha maknanipun samroha maknanipun nggih menika ukulaha saged maknanipun buah-buahane robuah. Dan paringi difaini rong tikelan atau 2 kali lipat. Ai mislima tegese umpamane barang yusmiru kang berbuah apa ghairuha liyane robuah. Fa in lam yusibha mongko lamun ora makenani apa wabilun ha ing ora makenani ha ing robuah apa wabilun udan deres patolun mongko makenani embun atau udan gerimis maknanipun patolun matarun khafifun udan kang ringan udan enteng berarti gerimis nggih yusi bahkan makenani ha ing robuah kaya bihalan nyukupi apa faqallun niku ha ing robuah sebabnya irtifaiha krana dhuwure robuah maksudnya puncak gunung niki sing dimaksud al makna uti manane dawuh menika ayat menika iku tusmiru berbuah wa tasku lan lemu nah niki sing dimaksud tasku kan anak kalimat sangat bersih nggih mulane cara tafsiran iki to banget padahal kalimat tasku nah teng dawuh niki tafsiran iki dimaknani lemu atau berlipat ganda mulane wong sing gelem bersih atau gelem zakat pasti ya lemu artinya lemu rizkine kathirul matar sebab akeh udan amkola utawa kidik udane makanya jika mengkono sing mesti tutur niku wae masalah infak niku wae karena apa nggih al makna tusmiru wa tasku iku nafaqah diman nafaqah man zikir wa tutur apa tasku bersih atau nikelaken mindallahi ana ing Gusti Allah kathirat akeh angkolat atau kidik kalau cesakan lagi wallahu alaihi Gusti Allah bima lan barang lan perkara tafaluna kang agawe sapa wong ing man sapa sira ing mah iku basirun zat kang maha mriksani sapa Gusti Allah wa jazikum moko males sapa Gusti Allah pun ing sir kabeh bihi kelawan mata madun saya nggih ayat ingkang nabi kita was menika 265 itu masih keterkaitan masalah sedekah atau infak sing rindian nggih wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah al-ayah maksudipun nggih menika dan perumpamaan orang-orang yang berinfak hartanya karena memang amrih atau mencari ridhonya Allah dan meneguhkan keimanannya wa min anfusihim wa tathbitan min anfusihim niku saged dimana meneguhkan keimanan anfusihim awak-awakan awak DWK alladzina berarti awak-awakan nggih artine nurani jiwa nggih berarti meneguhkan keimanannya tafsirnya pun ayat tahqiqan disabab alaihi bi khilafil munafiqin mencari karena mencari ridhonya Allah dan meneguhkan keimanannya itu seperti perkebunan. Nah, jannah ini di mana perkebunan? Perkebunan yang letaknya di puncak gunung Birabwah karena tafsirannya di sini makanin murtafi'in mustawi. Jadi tempatnya perkebunan ini di puncak gunung. Itu diibaratkan seperti perkebunan di puncak gunung
Yang puncak gunung itu lebih cenderung sering curah hujannya tinggi. Wabilun, ya, wabilun kan hujan terus, artinya curah hujan yang tinggi. Batat ukulaha difain, maka ketika curah hujannya tinggi, maka hasil dari perkebunan itu, buah-buahannya itu melimpah menjadi 2 kali lipat. Artinya ya perbandingan ketika perkebunan itu di puncak tinggi, di puncak gunung itu lebih afdal dari perkebunan di daratan. Jadi dipaham ya? Fa illam yusibha wabilun fatalun, maka jika orang anak hujan terus, gak ada hujan terus pun, fatalun, embun atau gerimis itu cukup untuk apa ya, kepentingan perkebunan. Tetap walaupun tidak hujan apa ya deras, kalau di puncak gunung perkebunannya itu lebih cenderung menghasilkan, maka Gusti Allah dawuh di'fai, berlipat ganda. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah niku maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Dan Allah yujazikum bihi, maka Allah juga ketika maha tahu, artinya pasti ada pembalasan apapun yang kita perbuat. Ini sekilas tempat dipaham ya. Terus ada sing riyen pun jelasaken masalah sedekah kanthi napa nggih, ketika sedekah dibarengi dengan undat-undat, sedekah dengan murian atau dengan ria, atau nggih itu sia-sia. Dan ini ayat selanjutnya pun Allah menggambarkan orang yang sedekah karena mencari ridhonya Allah, karena untuk keteguhan imannya, itu diibaratkan jenengan itu punya kebun atau kebun yang di puncak gunung yang tinggi, yang pastinya letak posisi puncak gunung yang tinggi itu sangat sangat ideal untuk perkebunan, yang pastinya jika ditanemin pohon buah-buahan bakal berlimpah hasilnya. Terus jenengan paham nggak kandungan ayat ini? Subhanallah, saya jadi teringat ketika saya tadi sudah cerita sedikit ya, ketika berwisata ke Gunung Dieng. Subhanallah, ketika saya naik sedikit, makin naik makin dingin sedulur. Tambah malam, embun yang di sini disebutkan fa illam yusibha wabilun fatalun, orang udan deras pun gerimis, seperti udan gerimis lah, kayak embunnya jangan kayak metubat, kayak udan gerimis. Fatalun dimana di sini matarun khafifun, artinya Gusti Allah di sini mengajak apa ya, kita untuk berpikir. Mesti tidaklah kita semuanya kalau pengen bertani sing berlimpah ruah, ya gue nang pucuk gunung, terutama petani-petani buah. Kenapa sebabnya? Mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad dikit dawuh niki turun kan zaman Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Kan zaman itu belum ada BMKG. Nah, sing sering bahas BMKG ya, ayo BMKG apa? Badan Meteorologi Geofisika. Kane apa kane? Klimatologi Geofisika. Kan urung anambek ya zaman Kanjeng Nabi. Tapi Gusti Allah sampun dawuh teng mriki curah hujan yang tinggi adalah di pegunungan. Itu bagus sekali untuk bercocok tanam buah. Nah, apa sebabnya? Gusti Allah kok dawuh pucuk gunung. Satu, insya Allah gunung urung tahu anak menungsa sing bisa gawe gunung kecuali Gusti Allah. Artinya Allah menunjukkan betapa kuasaan Allah sungguh luar biasa. Di zamannya ayat ini belum ada istilah laboratorium atau BMKG zaman sekarang itu.
Belum ada BMKG di Badan Meteorologi niku, geofisika dereng enten. Tapi Allah sudah mengasih tahu kepada hambanya, puncak gunung itu curah hujannya tinggi. Sehingga walaupun tidak hujan turun tinggi pun, nggak curah hujan nggak tinggi pun, masih bagus untuk pertanian buah-buahan. Saya kembali ke Dieng dulu. Makanya subhanallah, sepanjang jalan saya mengelilingi Gunung Dieng, semakin malam semakin tinggi. Begitu pagi saya lihat pertaniannya semuanya buah-buahan, sayur-sayuran. Subhanallah. Artinya apa? Betul sekali sekarang silakan jangan tanya ke Badan BMKG. Apa sebabnya kok puncak gunung yang tinggi itu curah hujannya lebih tinggi? Dan iklimnya dan hawanya lebih dingin daripada di dataran rendah, dataran yang rendah. Apa sebabnya? Jangan tahu nggak itu ilmu pengetahuan alam itu? Kan diteliti oleh BMKG, ternyata satuan udara atau dengan satuan udara apa jenenge jelasin ngerti ya? Jenengane Semilir. milibar. Atau cara bahasa keren itu sing nang ya apa ya? Hektopascal apa itu satuan udara, nama satuan udara kan jenenge milibar bro. Semilir ya ilmu yang Jawa. Nah menurut badan apa ya cara pengetahuan ilmu alam kan satuan udara berjalan milibar. Ketika semakin menekan ke atas semakin mengembang. Penelitian ilmu alam. Jububar. Kalau semakin tinggi atmosfer di pegunungan itu beda dengan atmosfer udara di bawah daratan. Semakin tinggi semakin mengembang. Artinya apa? Ketika udara semakin tipis tidak mampu menahan awan yang panas, hawa uap yang panas. Makanya di pegunungan lebih cenderung lebih dingin. Benar ya, Al-Quran lebih diteliti oleh Badan Meteorologi Geofisika itu mengatakan atmosfer pegunungan itu lebih berbeda dengan atmosfer di daratan. Semakin tekanannya semakin tinggi, semakin berkembang. Artinya uap panas itu tidak apa ya jadi udara yang semakin tinggi itu tidak bisa menampung uap panas, makanya hawanya adem. Karena semakin berkembang. Kelingan orang yang pelajaran ilmu itu. Padahal dekat matahari, kenapa kok lebih dingin? Secara umum kan begitu pertanyaannya. Tapi Allah dahulu di sini di puncak gunung curah hujannya lebih tinggi dan hawanya lebih dingin. Faktor para hujan deras pun pasti di puncak gunung itu lebih dingin karena embun. Makanya untuk pertanian buah-buahan bagus sehingga hasil panen pun bisa berlipat ganda daripada bertani di daratan. Padahal ayat ini turun kan BMKG belum ada artinya pengetahuan atau Al-Quran bila digali sungguh sangat luar biasa. Nah itu percontohan bagi orang sing berinfak atau bersedekah diibaratkan seperti perkebunan yang di puncak gunung, yang memang puncak gunung itu curah hujannya tinggi, ya. Walaupun tidak hujan, tapi masih ada embun atau hujan gerimis. Itu artinya bisa melipat gandakan penghasilan panen buah. Berarti kan wong tani orang butuh susah-susah nyiram sing maksimal nggih. Orang beda kayak gitu diumpamakan wong sing bener-bener sedekah atau nafkah berinfak karena mencari ridhonya Allah untuk meneguhkan keimanannya, diibaratkan seperti itu. Orang nang rugi, langkah rugi. Nah kandungannya juga Allah menunjukkan kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Ilmu alam yang dulu belum dapat dijangkau oleh para ilmuwan, sekarang diteliti oleh ilmuwan pun ya pasti kaduk. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya atau tanda bukti kebenarannya. Subhanallah. Sakit dipaham nggih ayat menika? Insyaallah sakitlah gampang wis diterangkan gampang. Gini apa mboten?
Banyak sekali ayat-ayat Quran kandungannya yang dengan para ilmuwan sekarang diteliti ternyata betul adanya. Berarti emang betul bahwa Al-Quran mukjizat yang luar biasa. Terasipun ayat terasipun, oh niki ngapunten tafsirannya dereng tiwas malih. Mau napa maksudnya? Bi khilafil munafiqin alladzi la yarjunahu li inkarihim lah. Maksudnya apa? Berbeda sekali dengan keadaan orang-orang munafik yang bersedekah atau berinfak. Ya, itu sama sekali tidak mengharapkan atau sama sekali tidak percaya adanya pahala. La yarjuna. Itu Bu, domirnya tadi kan sawab ya, masalah pahala. Karena tidak iman. Memunafikan imannya hanya di bibir, hatinya tidak beriman. Maksudnya ketika orang-orang munafik walaupun bersedekah itu pasti tujuannya itu demi kepentingan. Nah kan kemarin sudah dibahas contoh Abdullah bin Ubay, dia adalah penggede di zamannya Kanjeng Nabi, bahkan dia itu pertama jajaran sahabat yang masuk Islam. Tapi dia juga Abdullah bin Ubay itu pertama orang yang menjadi munafik. Bahkan karena demi kepentingan, karena dia senang bersedekah, senang berinfak, ternyata tujuannya hanya demi kepentingan. Ketika Kanjeng Nabi rawuh wonten ing Madinah, ternyata yang dijadikan pemimpin oleh rakyat Madinah, masyarakat Madinah adalah Kanjeng Nabi. Itulah penyebab sakit hatinya Abdullah bin Ubay, sehingga sahabat bin Ubay itu mendirikan masjid tandingan. Gus Muhammad sing tahu masjid apa jenenge Kuba. Tahu jenengan ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para umatnya itu membangun masjid Kuba, ini Abdullah bin Ubay ini mendirikan masjid tandingan. Ya memang orang munafik itu begitu. Ketika orang dikanggok nanang masyarakat luas, dia merasa mampu, merasa punya harta benda, supaya banyak pengikutnya, membuat masjid namanya Masjid Diror dalam sejarahnya. Tapi orang munafik yang gawe masjid pun hanya untuk demi kepentingan, bukannya go sholat, go jamaah, ternyata hanya buat perkumpulan. Gimana caranya menghancurkan Kanjeng Nabi dan umatnya? Auzubillahi min dzalik. Ya berbeda Pak. Ya secara zahirnya betul dia itu beramal kebaikan, yaitu membangun masjid. Tapi ternyata hatinya hanya demi kepentingan. Nah, ini bukan pegangan buat kita semuanya. Tafsir di sini menjelaskan bi khilafil munafiqin alladzi la yarjunahu li inkarihim lahu. Ya maksudnya jangan seperti itulah kita ya. Ketika bersedekah ya mardhatillah. Dan tasbitan wa tasbitan min anfusihim. Ya pokoknya ya dengan tujuan mencari ridho Allah, dan kita harapannya ya setelah mendapatkan ridho Allah pasti iman kita tambah kuat, teguh imannya. Ada. Terasipun ayawatu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anab من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ayawatu onoto demen ayu hibel utawa tegese demen sapa ahadukum salah sujine sira kabeh antakuna yen to ono sapa sira kabeh lahu kadhe ahad oniku jannatun jannah bimakna bustan tegese perkebunan min nakhilin saking woh-wohan kurma
wa nabilan pira-pira woh anggur tajri kang lumaku mintah tihal anhar mintah tihal saking sore jannah atau bustan iku perkebunan apa al anharu pira-pira bengawan lahu kate ahad fiha iku tetep ing dalem jannah samarun utawi buah-buahan mingkul li samarati saking saben-saben woh-wohan qad wa asabahul kibaru qad wa asabahu lan hale temen diketer-keter terus hal ya berarti qad wa asabahu lan hale mekenani ngaten qad kater-keter terus hal wa asabahu lan hale mekenani hu ing ahad apa al-kibaru pangatuane fatong apa mongka apes minal kibari sebab tuan yang pangatuane anil kasbi saking usaha walahu lan iku tetep kadhe ahad dzurriyyatun utawi dzurriyyah atau turunan atau putra tu'afaun kang apes apa dzurriyyah tegese auladun sigharun pira-pira putra kang cilik anak-anak kecil gitu tadipun layak diruna kang ora kuasa sapa aulad sighar alaihi atase kasbi tau usaha fasabaha mongko mengkenani ha ing jannah apa i'sarun angin topan mananipun rihun syadidatun angin kang banter fihi iku tetep ing dalem ahad fihi iku tetep ing dalem fiha syadidatun i'sar fihi ku tetep ing dalam i'sar narun utawi geni faktarqat mongko bakar atau ngobong apa nar pakadaha mongko ilang atau ngilangaken apa narha ing jannah atau perkebunan niku wau maing barang kana kang ana ilaiha iku ilaiha butuh maring rabwah atau perkebunan wa baqiyalan tinggal atau tetap buah sapa buah ahad wa auladuhu lan pira-pira putrane ahad iki madhep cepetaken mawon nggih nggih ngajazatun apa ngajazatun apes wa apes niku maksudipun tidak berdaya mutahayyirina kan padha bingung-bingung kabeh sapa sing bingung niku niku ahad wa auladuhu la hilata ora iso reka-reka tidak bisa direka-reka lagi lah kena musibah niku sih lahum kadwe buah ahad wa auladu wa hadza dawuh iki iku tamsilun dados umpama atau tamsil atau contoh linafaqatil murai kadwe wong kang infak karena riya wal manilan infak karena undat-undat atau dulu apa nggih undat-undat niku mungkin bisa yang dalam ilange atau lungane bustan atau perkebunan itu ada minafaihi malan ila ora nonone manfaate rabwa akhwajan wi butuh maing barang yakun kang ana apa ma ilaiha butuh maring rabwa fil akhirat ing dalem akhirat wal istifhamu utawi faidah istifham sing dimaksud nggih dawuh ayawattu ahadukum niku faidah istifham menurut ilmu nahwunipun bimana sana bimana nafi kelawan manggo dimaknani nafi. Nah ini kan ayawatu onoto kan pertanyaan nggih, tapi niku faedah istifham. Wa ana Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas. Wa utawi infak atau wong sing berinfak iku rajul wong lanang amil kang ngamal sapa ar-rajul bitaati kelawan taat summa ba'atsan kulitangi atau ngirim sapa lahu kadue rajul sapa asyaitun syaitan. Pamila mau ngamal sapa rajul bil ma'asi kelan pira-pira maksiat hatta akhraqa sehingga ngobong apa amal ma'asi hingga ngobong apa amaluhu pira-pira ngamale rajul taat iku wau. Dadzalika kaya mengkono kang wis ditutur atau sing pun dijelasaken dening Gusti Allah kama bayana kaya ulih jelasakan sapa Gusti Allah ma ing perkara zikira kang wis ditutur apa ma yubayinu jelasakan sapa Allah Gusti Allah lakum kadhe sira kabeh al ayat iki ayat la'an lakum menawa kadhe sira kabeh tatafakkarun padha napa nggih berpikir sapa sira kabeh
Maknane pun tatafakkarun menika fata'tabiruna mongko ngalap ngibarat sapa sira kabeh. Nah niki pun duki ayat 266 nggih. Ayat selanjutnya Allah dawuh ayawat tu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa anabin tajri min tahtiha al ayat. Maksudnya adalah apakah di antara kalian semuanya ingin atau senang memiliki perkebunan yang perkebunan itu ada buah-buahan kurma, buah-buahan anggur, yang mana perkebunan itu subhanallah luar biasa ya. Tajri min tahtiha al anharu lahu fiha min kulli thamarat, yang mana perkebunan itu dilengkapi atau mengalir air sungai ya, tahtal anhar fiha min kulli thamarat, yang bermacam-macam buah-buahan lah, yang pastinya bukan hanya anggur dan kurma, pastinya min kulli thamarat, dan setiap buah-buahan. Wasabahul kibaru. Nah setelah ini kan ada pertanyaan tadi ya, nanti dijelaskan wal istifhamu bi maknan nafi. Nah jawab dengan apa? Nah Gusti Allah dawuh ayawatu ahadukum, apakah kalian semua ingin memiliki kebun, yang kebun itu yang sudah diceritakan tadi ya, sungguh luar biasa, seperti surga lah, indah luar biasa, yang buah-buahannya luar biasa ya. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqa. Nah, tapi ketika perkebunan itu sudah berbuah luar biasa, sudah sangat menarik sekali, sudah siap panen, ini kajian jenengan paham. Maka datang waktunya jenengan wis tua. Ya, ketika buah-buahan itu sungguh siap dipanen luar biasa, perkebunan itu sangat indah luar biasa, mintah tihal anhar ya, mengalir sungai, artinya kan indah ya, dan perkebunan itu siap dipanen. Tapi tiba saatnya jenengan itu fasa bahu kibar, waktunya datang umur tua. Dan seorang itu yang mempunyai kebun itu datang tua, ya, artinya dia udah tua, sudah ajuzat atau sudah tidak berdaya lagi. Dan orang tua itu mempunyai anak-anak kecil yang belum bisa apa-apa, tidak bisa berusaha. Ketika seperti itu, kena musibah kebun itu. Di sini jelaskan. Fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Datanglah musibah angin topan atau angin puting beliung, atau di sini rihun syadidatun, angin yang sangat kencang. Dalam anginnya itu membawa api yang membakar perkebunan itu. Nah tadi tafsirnya sudah dibahas, la hilata. Tadi di mana? Faqaddaha ahwajan makana ilaiha wa baqiya wa auladuhu ajazatun mutahayyirin la hilata lahum. Wa hadza tamsil li nafaqatil mura'i. Nah, ini dijelaskan menjelang paham. Putri diwaca tafsirnya di sini, dijelaskan tafsirnya di sini. Firman Allah yang barusan kita baca, baca ayawatu ahadukum an takuna lahu jannah al-ayah. Ini adalah tamsil atau contoh bagi orang yang berinfak tapi dengan ria. Infak dengan ria dan infak dengan wa'alma, mengudat-ngudat atau apa ya, mengungkit-ungkit, yang perlu dijelaskan. Jangan bisa infak tapi asih mungkit-mungkit banget kayak lah wis tak bantu nang aku tapi ke orang kayak dengan kalau aku, itu namanya mungkit juga perhatian. Jadi dicontohkan seperti di sini, apa kalian pengen wis berinfak dibalakan jenazah dua perkebunan yang luar biasa indahnya, yang buah-buahan luar biasa indahnya, tapi ketika dibutuhkan hasil dari perkebunan itu datanglah musibah. Di sini jelaskan tadi fasabaha i'sarun fi,
perkebunan itu terkena musibah, yaitu angin topan atau angin yang sangat kencang sekali, yang dalam angin itu membawa api sehingga membakar perkebunan itu. Sedangkan keadaan waktu itu ya sang pemilik kebun itu keadaan sudah tua sekali, tidak mampu berusaha, ditambah mempunyai zuriyah. Tadi jelaskan kan, walahu dzurriyyatun du'afa fa asaba yang sarun fihi narun fatar. Yang pemilik kebun itu sudah tua renta, tidak mampu berusaha, ditambah sang pemilik kebun yang sudah tua itu mempunyai anak-anak kecil yang belum bisa bekerja. Nah, ketika membutuhkan suatu jenenge wong urip kan butuh ya, lagi butuh ya jadi ahwajan makana ilaiha, aki butuh seperti itu. Harapan satu-satunya, nggak ada yang lain. Di sini sudah jelaskan kan tadi, orang ngalian ya lahilah, dan sudah tidak bisa direka-reka lagi, lahilah tak. Maka Mbok bingung ya ketika kejadian seperti itu, sang pemilik kebun wis tua, dia anak kecil sing belum bisa berusaha, lagi butuh-butuhnya kena musibah seperti itu. Bas ini menjelaskan di sini mutahayyirin, maka pasti bingung karena memang sudah tidak bisa mereka lagi. Bisa orang bisa hilang itu apa ya? Bisa orang ada ya upayalah ketika kebun itu sudah rusak oleh angin syadidah itu tadi. Pokoknya seorang sudah reka-reka, buaya hancur, api mes lagi atau di pupuk lagi atau disiram lagi, ya sudah percuma. Akhirnya pasti orang seperti itu bingung. Nah, Mbak Syuuti di sini menjelaskan tamtsil tadi dijelaskan ya, itu adalah contoh buat orang yang bernafkah karena ria dan mengungkit-ungkit amal sedekahnya atau amal infaknya. Nah, dijelaskan lagi juga di sini fi dhahabiha wa adami naf'iha akhwajan ma yakunu ilaiha fil akhirah. Kan ngaten. Gak beda nanti tamsil seperti itu diibaratkan nanti jenengan di akhirat. Betul ketika kita di dunia berinfak, betul kita mengeluarkan infak, betul punya kebun, betul. Tapi ketika kita di akhirat membutuhkan pahala infak itu sia-sia karena terkena angin puting beliung yang mengandung api yang merusak perkebunan. Gak beda ketika kita butuh di akhirat, butuh pahalanya infak, karena kita di dunia infaknya dengan murian atau dengan ria, akhirnya sia-sia karena terbakar oleh ria itu. Nah, di Ibnu Abbas juga menjelaskan di sini warrajul amila bi ta'ati tsumma ba'atha lahu syaitan fa amila bil ma'asi hatta akhraqa a'maluhu. Nah, dalam pengertian lain juga Ibnu Abbas menjelaskan ketika seseorang itu beramal kebaikan, taat kepada Allah, ya, summa ba'atha lahu syaitan, tapi syaitan itu mampu mengganggu sang rajul yang taat itu tadi. Seseorang yang beriman itu adalah seorang yang taatlah, yang taat ibadah itu untuk melakukan maksiat. Dan rajul itu tadi fa'amila bil ma'asi, melakukan beberapa maksiat itu, maka hatta ahraqa a'maluhu. Jadi ngamal-ngamal sing sae niku terbakar oleh ngamal-ngamalnya maksiat. Menten paham ora ki? Ngapunten iki mboten pati interest dadi mboten ngajrok-ngajrok. Nek aku sih paham, aku yakin paham insyaallah bismillah. Ridho aku paham. Jangan paham dereng niki. Paham.
Nah, kan tang mriki bulannya dijelaskan malih teng ilmu nahwu wal istifhamu ya, faedah istifham maksudnya dawuh ayawatu ahadukum niku dijelaskan tentang ilmu nahwu niku faedah istifham. Jadi pertanyaan sing amri paham jenengan kudu paham. Jenengan gelem enggak duwe kebun seperti itu, buah-buahan sing luar biasa nggih di puncak gunung yang pemandangannya luar biasa, tapi ketika jenengan butuh ya apa maning jenengan wis tua wis ora bisa usaha waktune panen anake jenengan sithik-sithik jaluk ini itu jaluk A jaluk B jaluk C urung sempat dipanen tapi kena musibah kebone, kena musibah angin topan sing gawa geni sing akhirnya merusak tanaman kebon iku. Nah, teng mriki ilmu nahwu menjelaskan wal istifhamu bi makna nafi. Pasti jawabannya orang gelem. Jenengan pada gelem apa ora kaya gue? Nah niki Mbak Suci subhanallah membantu kita untuk pemahamannya, gelem ora kaya gue. Karena memang awal dawuh ayat ayawadu kan pertanyaan nggih. Ono to salah sijine kalian pengen memiliki kebun kan atas niku nggih mau awal ayat kita bahas niki. Nah ternyata niki contoh buat orang yang berinfak atau bersedekah tapi didasari dengan riya. Di saat niku penjelasan napa nggih perumpamaan untuk di dunia itu seperti itu. Buatan benten di akhirat niku untuk sebenarnya untuk penjelasan di akhirat nanti itu seperti itu juga menjelang paham. Di saat dengan dihisab dijalurkan pertanggungjawaban akhirat apa yang jenengan kerjakan di dunia ini, seumpama jenengan orang duwe modal satu-satunya infak atau sedekah. Tapi dilalah ketika jenengan sedekah infak nang dunia kuwi dibarengi dengan rasa riya, lan ngundat-ngundat kowe mau ngungkit-ngungkit. Ya ora beda jenengan waktu nang dunia diibaratkan di kebun sing melimpah. Di saat jenengan wis tua ora bisa ngapa-ngapa, duwe anak pirang-pirang ya asih cilik-cilik. Harapan siji-sijine ya kowe kebon kowe malah rusak nang musibah. Bak mutahayyirin akhirnya bingung. Ora beda kita nang akhirat nanti. Di yaumal hisab ketika kita dihisab amal perbuatan kita cuma kita andalannya dari sisi jine lahir tak mau maksudnya disebutkan gitu bisa orang liane maning duene kurang duwe amal sedekah men puasa orang gelem sering mokel kayak sapa men puasa wajib Ramadan puasa anak botol cekek botol dilalah duwe apa jenenge amalan ngibadah sing luar biasa sedekah tapi dilalah maning karena orang ngaji sedulur ujar coba pencinta aku sedekah dilalah orang ngaji kudu sedekah diiringi karo rasa riya kudu rasa maning masih karo riya kan harus diperlihatkan di murian sudah diperlihatkan nah kerasa kan masih dalam artinya ujub riya diperlihatkan takabur dilakukan ketika sudah diperlihatkan dengan rasa riya sing ngamal siji-sijine tok sang nang akhirat tapi dilalah orang beda kayak ibarat kemah pas dibutuhkan fahtarakat amalu ya keraya kayak dibakar karena kebakaran apa murian boleh sedekah men karo iya mulane iki guru kopi sedulur kabeh nek jenengan wis sedekah wis pokoke apa mardatillah wa tasbitan min anfusihim sing gocelan pokoke geliat ridone Gusti Allah lan jaluk dari Gusti Allah men supaya keimanan kita semakin diteguhkan pemahaman paham nggih. Wen jenengan kudu ngerti nang ilmune sedekah nek bener-bener ngerti ilmune aja kiri-kiri. Sedekah. Dipending di situ. Nah siki jelas ngerti ilmune ya wis. Recarane aja eman-eman. Sing penting maradha billah. Amri ridho nek Gusti
Allah. Rut. Wis layak pokoke. Kita ke Rut. Mungkin lagi bab kita kan iya ya seperti ini. Insyaallah paham nggih. Mulane fadilah atau apa Masya Allah tabarakallah biwasilah grup ngopi kula nggih gelem terus. Mune kula nggih bingung ki si maksude apa. Alhamdulillah wasilah jenengan sedaya ya. Kita tadi gelem ngopi ngolah pikir. Ketika kita ngolah pikir ngangen-ngangen mulane akhir ayat Gusti Allah menjelaskan mau napa? Akhir ayat napa? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itu dijelaskan kabeh Gusti Allah. Allah harus menjelaskan tanda-tanda bukti kebenaran Allah la'allakum tatafakkarun. Nah la'allakum niki wis faedah wis ora. Insyaallah sing ora yakin kudu menawa-menawa lagi. Bukan mudah-mudahan lagi. Ini ditegaskan agar kita semuanya untuk berpikir ya gue ngopi gue mau ngolah pikir. Tafsiran dari tatafakkarun mriki adalah fata'tabiruna. Untuk mengalap atau mengambil ibarat. Insya Allah ketika kita mau berpikir, jangan kita orang Islam. Banyak sekali orang yang tidak mengetahui atau tidak mengenal dengan Islam. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, kebenaran ayat-ayat Allah kandungannya yang luar biasa, penuh dengan apa ilmu-ilmu teknologi. Ayat Quran turun di zaman Kanjeng Nabi, urung ana laboratorium, urung ana apa yang tadi saya jelaskan. Ketika diteliti dengan ilmu pengetahuan dengan teknologi, sungguh maha benar Allah dengan segala tanda. Itu Allah tadi sudah menjelaskan. Puncak gunung tadi sudah jelaskan. Apa? Lirtifa karena tinggi, wayakfiha walaupun embun cukup untuk lapangan kesuburan pertanian. Lampok ngaten nggih. Iya, zaman Kanjeng Nabi mana BMKG kok Al-Qur'an sudah menjelaskan. Nah, ini kita tafsir dijelaskan lirtifa'ha. Karena curah hujannya karena apa? Lirtifa'ha. Karena memang bukit atau gunung yang tinggi itu curah hujannya tinggi. Walaupun hujan curah tidak tinggi pun hawanya dingin, baik sekali untuk pertanian. Fatalun yang dimaksud fatalun kan bisa ditafsirin hujan kecil atau embun. Kan ada hujan tipis-tipis lah. Ya kan kalau zaman sekarang diteliti ternyata betul tadi saya jelaskan tadi. Monggo jangan takon naring badan BMKG. Apa benar pegunungan curah hujannya lebih tinggi? Apa benar pegunungan embunnya atau hawanya lebih dingin? Coba jangan tanyakan. Insya Allah sesuai dengan dawuh Al-Quran mriki. Sadaqallahul adzim. Kesempatan nggih. Ada kelebatan saking kula, nyuwun agung pangapunten karena kula manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ولوالدينا ولأحبابنا ولجميع أبائنا وأمهاتنا والجدنا وجداتنا ومشايخنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. آمين. اللهم رحمة تنجينا آمين. من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا آمين يا الله. وتقضي لنا بجميع الحاجات يا الله.
بها درجة تبلغنا بها أوصل الخيرات جل خيرات بعد الممات اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية من جسدنا وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبلا ورحمة منك ومغفرة بدل اللهم ول علينا شفرة المدين ونجاة من النار ونعفى من الرزق اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا كما نورت القلوب الشمس اللهم نور قلوبنا كما نورت القلوب الشمس اللهم نور قلوبنا كما نورت القلوب الشمس أبدا أبدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل العمل وأهل الخير ولا تجعل وإياكم من أهل الشر والضير اللهم صل على سيدنا عبد الفاضل لما أغلق وختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره من الذي اللهم افتح علينا في فتوح العارفين اللهم افتح علينا في فتوح العارفين اللهم افتح علينا في فتوح العارفين اللهم بعدنا من فتنة هذه الزمان بعدنا من فتنة المحيا والممات وبعدنا من الموت الفجأة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله